Jujur gak sih kangen gitu rasanya? Saya sih enggak. Cerita sini. Bodoh. Pegang tangan saya. Apa saya bilang? Jedar. Saya gak bisa edit. Saya masih belum punya editor. Cerita sini. Hai Cindelicious, apa kabar? Senang sekali ketemu saya lagi, Cindy Cantika Putri di Cerita Cindy. Dan ini adalah new season yang ditunggu-tunggu. Salahkan Avan kenapa dia terlambat untuk upload. Ada aja alasannya. Tapi ya sudah, langsung aja gak sih kita mulai cerita pertama. Halo Cindy, samarin nama aku ya. Jadi aku mau cerita. Aku dulu mahasiswa keperawatan di salah satu universitas di dan pada saat itu ada semester-semester mahasiswa PKL Cindy, atau magang gitu deh pokoknya di rumah sakit. Nah, aku tuh PKL salah satu rumah sakit besar di Medan. Dan saat itu aku mahasiswa. Dan saat aku mahasiswa, aku ditempatkan di gedung khusus penyakit jantung. Nah, pada saat itu Cindy, aku dideketin sama seorang calon dokter spesialis jantung yang masih belajar, Cindy. Dia panggil aku dan minta nomor HP aku, Cindy. Gak munafik dong Cindy, dideketin sama cowok ganteng tinggi, apalagi calon spesialis jantung. Siapa yang gak mau kan? Gatal Cindelicious. Tapi sebentar. Kamu bilang kamu mahasiswa. Kamu mahasiswa atau mahasiswi? Di sini tulisannya keperawatan. Sekarang perawat ada dua, nurse dan bro nurse. Kamu laki-laki atau perempuan? Di sini tulisannya mahasiswa soalnya ya. Nah, aku kasih nomor HP aku Cindy. Terus Cindy, aku diajak ke lantai 3. Katanya sih buat temenin dia ambil barang di lantai 3, Cindy. Tapi aku bilang aku gak mau. Gak enak sama senior-senior yang lain. Dan aku juga masih mahasiswa, Cindy. Harus minta izin dulu kalau mau kemana-mana, Cindy. Nah, kata dia, gak apa-apa, aku yang akan tanggung jawab kalau senior kamu marah. Katanya Cindy, udah pokoknya kamu ikut aja sama aku. Nah, di situ udah mulai aneh kan Cindy, karena setahu aku di lantai 3 rumah sakit ini tidak ada apa-apa. Siapa tahu kamu disuruh ngepel di lantai 3, bukan ngefong. Gimana sih? Yang aku tahu Cindy, lantai 3 rumah sakit itu cuma ada ruangan kamar jaga untuk para dokter-dokter yang istirahat, Cindy. Dan yang nggak pulang gitu Cindy. Jadi tidur di situ nih para dokternya. Aku bilang sama dia, aku nggak mau ke lantai 3. Emang mau diapain di lantai 3? Tapi dia tetap kekeh Cindy ajak aku ke lantai 3. Karena aku udah bilang berkali-kali aku nggak mau. Akhirnya aku tidak memperdulikan dia lagi dan tetap kerjain tugas aku sebagai mahasiswa PKL Cindy. Dia chat aku di WhatsApp, padahal dia juga lagi kerja di ruangan itu Cindy. Intinya kami itu saling balas-balasan gitu dan diam-diaman, gak ada yang tahu kalau kami lagi chattingan. Coba kamu ke lantai 3. Pasti gak chattingan. Gak munafik ya Cindy, waktu itu aku senang sekali meskipun dia ngajak aku ke lantai 3. Ini judulnya lantai 3 ya Cindelicious. Tapi aku lupain aja Cindy ajakannya dia ke lantai 3. Nah, sekitar jam 8 malam aku mau pulang nih Cindy. Dia telepon aku dong Cindy, katanya mau aku antar pulang atau enggak. Terus aku bilang sama dia, enggak usah, deket kok rumah aku, gimana kalau kita ke lantai 3. Terus tapi dia kekeh nih Cindy, dia bilang tunggu aja 20 menit lagi aku selesai kok. Terus aku antar kamu pulang. Karena dia bilang begitu, ya udah aku tungguin Cindy. Gak munafik Cindy, aku waktu itu senang banget meskipun dia sering ngajak aku ke lantai 3. Tapi aku lupain hal itu sih.
Terus dalam interval 20 menit ini, selagi menunggu dia, Cindy, aku kepikiran nih, gak mungkin dong cowok seperfect dia gak punya pacar. Jadi aku iseng tanya dia di chat, Cindy, kamu udah selesai? Memang kalau kamu antar aku pulang, gak apa-apa gitu? Nanti ada yang marah lagi. Aku bilang begitu dan dia cuma jawab, aman kok. Kalau laki-laki jawabannya abu-abu, bukan iya atau tidak di pertanyaan sederhana iya dan tidak, dia jawabnya cuma aman, berarti ada anjingnya. Nah, baca chat dia itu, yang dia bilang aman kok, aku curiga, Cindy. Bagus. Kan dia bilang gak ada pacar. Kan kalau dia emang gak ada pacar, tinggal bilang, aku gak punya pacar. Bukan bilang aman kok. Di situ aku mulai curiga nih, Cindy. Terus aku tanya lagi dengan nada bercanda. Kamu pasti udah ada pacar kan? Mana mungkin kamu gak ada pacar? Terus dia jawab, Cindy, aman kok, gak apa-apa. Aku tanya lagi, Cindy, jangan-jangan kamu bukan punya pacar, tapi kamu punya istri nih ceritanya. Terus kamu tahu dia jawab apa, Cindy? Iya, aku sudah punya istri. Tapi aman kok. Nanti aku anterin kamu, terus kita cari makan bareng ya. Terus aku kayak bilang, istri. Suangnya agak berubah ya setelah sekian purnama vacuum cleaner dan saya hiatus. Oke, agak-agak kembali tapi nggak kembali gitu. Lanjut. Dia bilang, iya nggak apa-apa, kan aku sudah terbuka aja sama kamu. Istri aku juga jauh. Aku di situ siap, Cindy. Aku langsung pulang sendiri tanpa nungguin dia. Padahal kan aku cuma iseng aja ngetes dia punya istri atau enggak. Ternyata beneran punya istri, Cindy. Singkatnya, aku dideketin sama suami orang, Cindy. Cindy. Terus Cindy sampai di kos, aku ditelepon sama dia. Dia bilang kenapa pulang duluan, kenapa nggak balas chatnya dia aja. Pikir aja lah, masa aku harus jadi pelakor, Cindy? Terus aku bilang sama dia, kalau kamu udah ada istri, nggak usah gatel deketin cowok lain. Cewek lain. Kamu ke cewek cowok? Oh, cewek lain. Kamu jaga istri kamu aja. Terus dia jawab gini. Terus dia jawab gini, Cindy. Mana sih tadi? Terus dia jawab gini, Cindy, gak apa-apa kok, istri aku kan jauh. By the way, kamu download Telegram dong, supaya kita gampang komunikasinya. Soalnya WhatsApp aku bahaya. Terus aku bilang, bahaya kenapa? Ketahuan istri kamu kok. Aku bilang lagi, Cindy, kalau bisa, aku cari tahu nomor istri kamu, aku cepuin kelakuan kamu di sini sama istri kamu. Aku matiin teleponnya Cindy dan dia tetap chat aku bilang download Telegram aja dan dia mau dekat sama aku. Aku nggak mau lah, Cindy. Masa cantik-cantik aku jadi pelakor? Nggak lucu banget. Sikap. Cindylicious punya sikap. Besok harinya pas aku dinas, dia sengaja dekat-dekat lagi sama aku, Cindy. Aku jauhin dong, Cindy. Aku nggak mau dekat sama dia. Aku nggak tahu, malu banget nggak sih, Cindy, cowok kayak gitu. Meskipun duit dia banyak, dia dokter loh, Cindy. Aku nggak mau jadi pelakor, Cindy. Terus kalau semisal aku mau diajak ke lantai 3, aku udah nggak bisa bayangkan waktu itu dia akan melakukan apa sama tubuhku, Cindy. Itu aja cerita aku, Cindy. Maaf kepanjangan. Makasih sudah bacain. Semoga lulus seleksi. Pesan moralnya, Cindylicious, jangan mau diajak ke lantai 3. Kalau mau diajaknya ke lantai dansa atau ke lantai apa kayak gitu. Tapi Cindylicious, jujur gak sih kangen gitu rasanya? Saya sih enggak. Lanjut yuk cerita kedua. Hai Fun. Hai Cindy. Gue mau drop cerita buat cerita Cindy. To be honest, ini cerita gue yang mengenaskan, tapi sudah berlalu dan gue sudah happy sekarang. Jadi gue pikir pasti kocak kalau kamu bisa bacakan cerita aku. Jadi gue punya mantan.
Gue udah pacaran sama dia 5 tahun. Gue udah deket banget. Di keluarganya pun udah kayak anak sendiri nih Cindy. Tapi kebalikannya Cindy, dia nggak anggap gue. Dia nggak dianggap di keluarga gue. Nyokap gue nggak ngasih restu emang dari awal. Alasannya valid, tapi gue bandel dan gue denial. Jadi gue gas aja terus lanjut pacaran sama dia sampai 5 tahun Cindy. Kenapa ya nyokap kamu nggak suka sama dia? Intinya semuanya adem ayam selama 2 tahun pertama Cindy. And then keadaan semakin menggilai di tahun 3, 4, dan 5. Sebenarnya gue udah sering nih diputusin sama dia atas kesalahan dia sendiri Cindy. Catat itu. Tapi gue selalu bujuk balik dia dan make all things okay. Dan gue juga selalu memaafkan kesalahan dia. Meskipun berulang kali juga jatuh di luang yang sama Cindy. Tapi semua itu nggak ada tentang lawan jenis atau orang ketiga ya Cindy. Sorry to say, masalahnya adalah karena mental dia yang nggak stabil Cindy. Kepribadian ganda Cindy. Yang mana kepribadian keduanya ini sangat membenci gue yang waktu itu masih pacar. Ini serius atau kamu diagnosis sendiri? Kamu berpacaran sama bipolar kah? Lanjut. Masalah lainnya juga terjadi karena dia sering gamble dan terlalu sering mabuk-mabukan Cindy. Dan dia juga banyak melarang gue berkegiatan. Secara gue orangnya aktif dan selalu kejar karir Cindy. Tapi dia malah insecure Cindy. Gue bekerja keras biar kalau gue married sama dia bisa backing dia sebagai kepala keluarga Cindy. Bodoh! Kesalahan kamu. Bodoh. Wanita menjadi kepala keluarga. Hey, bodoh. For your information, gue selama 4 tahun memang LDR sama dia Cindy. Dia di Alsyut, gue di Jogja. 2 tahun pertama sih masih adem ayem Cindy. Tapi kalau liburan dia selalu samperin gue ke Jogja Cindy. Dan tahun-tahun setelahnya, setelah ekonomi dia memburuk karena judi Cindy, gue yang samperin dia ke Alsyut. Ya, gue nggak masalah. Yang penting masih bisa ketemu dan ijli. Bercanda. Tapi di titik ini malah banyak sekali masalah Cindy dan malah gua yang menjadi laki Cindy tuh. Tadi kamu bilang di awal, gua bekerja keras kalau married bisa backingin dia sebagai kepala keluarga. Sekarang kamu ngeluh kalau kamu yang menjadi laki dalam hubungan kamu. Mau kamu apa? Gua kehilangan sisi feminim gua Cindy. Karena dia juga nggak memberikan gua ruang untuk berlaku seperti wanita Cindy. Dia nggak compete memperjuangkan hubungan kita gitulah Cindy pokoknya. Puncak komedinya Cindy, di akhir tahun 2024 Cindy, gua beberapa bulan tuh stay di Palembang karena ada kerjaan yang penting dan juga kerjasama dengan Kemendikbud. Which is gue bener-bener sibuk dan semua jiwa raga gue itu terfokus ke sana Cindy. Tapi masalah datanglah Cindy. Mantan gue mulai gak stabil lagi dan tiba-tiba mutusin gue sepihak tanpa alasan dan semua kontak gue diblok sama dia Cindy. Padahal itu hamin seminggu birthday dia Cindy. Gue sudah merencanakan mau kasih surprise Cindy. Akhirnya tanpa babi bu, gue langsung pesan tiket ke Suta. Hari itu juga gue tinggalkan pekerjaan gue dan gue langsung flight Cindy. Gue juga sudah booking hotel sebagai antisipasi kalau gue diusir sama dia Cindy karena dia ngeblok gue Cindy. Ini wanita apa sih? Sampai di Jakarta, gue langsung ke apartemennya dia Cindy. Gue tunggu di lobi dan ternyata dia masih di kantor. Gue cek Discordnya dia, ternyata belum diblok gue Cindy di situ. Dan gue langsung bilang aja, gue di lobi, cepet temuin gue dan kita selesaikan masalah ini. Dia bilang, dia marah-marah di chat Cindy. Dia marah-marah di chat. Halo? Dia marah-marah. Udah? Dia marah-marah di chat Discord Cindy. Dia bilang, kenapa gue datang dan kembali ke dia lagi Cindy. Tapi akhirnya setelah 5 jam gue nungguin duduk di lobi Cindy. Pas dia pulang akhirnya gue ajak naik ke kamar tanpa sepatah kata pun.
Gue mencoba untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalahnya Cindy, tapi dia malah minum-minum Cindy. Dia nggak ngerespon gue, tapi dia malah meneguk botol vodkanya Cindy. Biasanya tas pakai minyak. Kayaknya bukan itu deh lagu yang tepat. Long story short Cindy, gue 5 hari di situ Cindy tanpa kami ngobrol apapun. Dan tiap hari gue ditinggal kerja. Cindy Licious yang kuat adalah Cindy Licious yang pernah bodoh. Hari ke-6 waktu itu dia berangkat kerja Cindy, gue nggak sengaja gue sengaja cek handphonenya dia. Yang dia tinggal, handphonenya ada 2 by the way. Dadadornya Cindy, ternyata dia sudah selingkuh. Dan dia berbohong ke selingkuhannya kalau mamanya sedang datang mengunjungi dia Cindy. Jadi mereka nggak bisa ketemu. Padahal kan gue bukan mamanya, tapi gue lakinya. Laki. Hari ke-6 itu adalah hari ulang tahunnya dia Cindy. Gue langsung chat ke dia, gue konfront apa maksudnya semua ini. Nanti kamu pulang kita selesaikan hari ini, gue bilang gitu ke dia. And then dia marah karena gue buka-buka handphonenya. Playing victim banget gak sih Cindy? Dan dia ngusir gue dari apartemennya by chat by the way. Dia juga bilang gara-gara gue ini jadi birthday terburuknya dia Cindy. Emang gara-gara kamu. Orang mah mau birthday sama pacar barunya, kamu kenapa ngerusak? Gue gak mau pergi Cindy, gue tungguin dia pulang. Pas pulang dia sudah dalam keadaan mabuk Cindy. Tapi karena gue juga pusing, gue jadi ikut minum deh Cindy waktu itu. And then kita berantem Cindy sampai dia nyulut tangan gue pakai rokok Cindy. Malam pagi kita begitu. Apa sih? Malam pagi kita begitu maksudnya apa kamu tulis ini? Dan hari ke-7 Cindy kita ngobrol dan dia minta maaf. Dan dia bilang kita mulai dari nol lagi ya. Oh, Pertamina kah? Gue mengiyakan dan besoknya gue balik ke Palembang. Ini ada cerita yang missing gak sih? Ada yang gak diceritain gitu sama dia. Apa yang terjadi malam hari itu? Apakah istri? Atau apa? Kenapa tiba-tiba minta maaf mulai dari nol? Dan kamu pulang ke Palembang nih hari ke-7? Intinya, gue mengiyakan dan besoknya gue pulang ke Palembang Cindy. Gang-genggongnya! Belum ada 1 hari Cindy, gue diputusin lagi sama dia dan diblok semuanya Cindy. Mampus! Dan gue merasa effort gue itu kurang cukup. Dan gue langsung iyain aja. Gue udah gak ada balik lagi sama dia Cindy. Gue udah capek, gue udah lelah menjadi laki-laki dalam hubungan ini. But guess what Cindy? Dia meronta-ronta kemudian mencari gue. Dia sampai suruh semua teman-teman dia dan selingkuhannya dia buat cariin gue. Hah? Dan suruh gue balik ke dia. Dia sampai teror gue di semua platform Cindy. Bahkan saat gue live stream pun Cindy, dia hubungin bokap gue, nyokap gue, dan dia ngancem gue banyak sekali dengan kata-kata yang tidak pantas Cindy. Dan gue baru tahu sebulan setelahnya dari selingkuhannya, ternyata H+1 gue balik ke Palembang. Setelah nyamperin dia waktu itu Cindy, pas dia birthday itu Cindy, selingkuhannya langsung OTW apartnya. Dan mereka tidur bareng. Kok jadi Afan? Tapi setelah selingkuhannya tahu yang sebenarnya tentang gue Cindy, yaitu mantannya, dia masih tetap mau sama cowok monyet itu Cindy. Padahal mantan gue itu masih menginginkan gue Cindy. Lalu berjalan 2-3 bulan Cindy, cewek selingkuhannya itu diselingkuhin juga sama mantan gue ini Cindy. Gue sedih banget Cindy. Gue gak ada dendam sama mereka berdua. Gue cuma berharap mantan gue itu bisa berubah Cindy. Tapi harapan gue pupus Cindy, karena sekarang total mantan gue ini sudah selingkuhin 4 cewek Cindy. Dan jahatnya, dia memang mencari cewek yang masih polos, lugu, gak tahu apa-apa kayak Cindy Cantika Putri. Jadi semuanya cewek-cewek itu sekarang galau, gamonin dia Cindy. Ya sudah, gue sudah tidak ada urusan lagi sama dia. Gue juga sekarang sudah ada cowok lagi yang puji Tuhan plus lebih baik dan lebih anak Tuhan, lebih good mindset dari mantan gue Cindy. And he's literally my type daddy fine shit. Jadi kangen es kopi cekek kita. At the end, gue cuma berharap dan berdoa mantan gue ini bertobat
Cindy. Dan tidak menyakiti cewek-cewek lain di dunia ini, Cindy. Sekian ceritaku, Cindy. Moral of the story, langsung ada pesan moralnya. Jadi cewek, nggak usah berjuang. Ulang, jadi cewek nggak usah berjuang keterlaluan kalau lu udah dibuang sama cowok lu. Lu worth it di mata orang yang tepat, Cindylicious. Thank you, Cindy. Salam buat Cindylicious-ku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Be smart ya, Cindylicious. Jangan kayak gue yang on buta karena cinta. Cindylicious, saya mau tanya deh, sebenarnya apa sih yang kamu kangenin dari cerita Cindy? Hah? Saya lihat-lihat subscriber saya nggak nambah-nambah tuh. Nggak di-share kah akun YouTube ini? Hah? Katanya ngefans, katanya cinta, katanya sayang. Segitu aja kah? Lanjut yuk cerita ketiga. Hai Cindy, aku punya cerita nih. Pengalaman horor disantet cowok, Cindy. Kenalin, aku Rose. Bukan nama sebenarnya. Awal mulanya aku punya teman sejak SMA, Cindy. Temen cowok ini si A suka sama aku sejak aku SMA. Udah confess juga, Cindy. Tapi aku tolak dengan baik-baik. Tapi dia tetap aja mengungkapin perasaannya sama aku, Cindy. Terus menerus. Dan gak lama setelah itu aku punya pacar dan dia tahu, Cindy. Dia bilang ke aku, siapapun pacar kamu besok tidak akan pernah bertahan lama. Benar aja, Cindy. Baru 1 bulan aku pacaran, kami putus, Cindy. Singkat cerita, aku dan A bertemu lagi tahun 2023 di rumah aku dan dia datang bertamu sekedar cerita-cerita, tanya kabar, cipika-cipiki, gitu. Tiba-tiba, Cindy, dia nyeploskan, bener yang aku bilang, kamu gak akan punya hubungan yang lama dengan siapapun. Aku cuma bisa diam saat itu, Cindy. Awal tahun 2024 aku ngerayain tahun baru bersama A. Dan si A ngenalin aku dengan cowok berinisial R. Setelah itu aku dan R berpacaran, Cindy. Seperti sebelumnya, Cindy, si A ini mengatakan lagi kata-kata keramatnya. Akan kupastikan kamu dan dia tidak akan lama hubungannya. Camkan itu. Pertengahan tahun 2024, Cindy, aku mulai sakit-sakitan gitu, Cindy. Badan aku rasanya capek, terus ngerasa kurang tidur. Kalaupun aku tidur, aku seperti diganggu gitu, Cindy. Kayak ada yang bangunin aku gitu, Cindy. Padahal aku kerja. Jadinya aku tiap di tempat kerja itu selalu ngerasa nggak fit, Cindy. Dan selalu izin untuk pulang cepat. Pernah juga beberapa hari aku izin tidak masuk kerja karena badanku yang ringkih rasanya, Cindy. Aku udah berobat ke klinik, Cindy, karena mikirnya aku kecapean kerja. Tapi dari pihak kliniknya bilang aku baik-baik saja, Cindy. Sampai akhirnya orang tua aku memutuskan aku untuk membawa aku ke dukun, Cindy. Dukun pertama, nenek-nenek mengatakan ada yang mengirim santet ke kamu. Dia teman dekat kamu. Nenek-nenek ya? Ada yang mengirimkan santet ke kamu. Dia teman dekat kamu. Dan aku dikasih obat, tapi tidak ada reaksi apapun, Cindy. Malah aku semakin menjadi-jadi, Cindy. Dukun kedua, bapak-bapak mengatakan hal yang sama seperti dukun yang pertama. Dia bilang ciri-ciri orangnya, Cindy, hitam, kepalanya besar, kepalanya lonjong, dan kurus, Cindy. Sontak aku dan keluarga saling tatap-tatapan, Cindy. Karena kami tahu siapa orang yang dimaksud dukun ini. Aku lanjut berobat di dukun kedua ini dan rutin kontrol setiap minggunya, bukan yang ke klinik atau ke psikolog. Malah kontrol ke dukun. Cindylicious dan keunikannya. Kangen deh saya sama kalian tuh. Kirimkan dong cerita-cerita unik lagi ke sini. Usut punya usut, Cindy. Alhamdulillahnya, Cindy, karena rutin berobat, aku pun sembuh dari santet ini. Wah,
Usut punya usut, Cindy. Usut punya usut, Cindy. Yang mengirim santet ini benar adalah si A, Cindy. Dia mengirimkan makhluk halus berbentuk laki-laki besar berwarna merah. Laki-laki besar berwarna merah apa? Setahu saya hijau, itu kolor hijau. Atau buto hijau. Merah. Pertama kali saya dengar. Dia mengirimkan makhluk halus laki-laki besar berwarna merah. Makhluk ini selalu mengikuti aku kemanapun aku pergi, Cindy. Dan makhluk ini buat aku tidak bisa tidur, Cindy. Kalau aku tertidur, Cindy, makhluk ini akan mengajak aku ke dunianya. Dari situlah aku takut setiap mau tidur. Karena takut nggak bisa kembali ke dunia manusia, Cindy. Gongnya lagi, Cindy. Aku cerita ke cowok aku, si R, kalau aku tuh disantet. Dan yang nyantet ini adalah si A, Cindy. Aku cerita semuanya, Cindy. Ternyata si A ini pernah ngomong sama si R. Dan dia bilang, gak akan lama kamu pacaran sama si Rose. Karena aku yang akan menikahi Rose. Cowokku si R hanya terdiam, Cindy. Dan dia baru cerita ke aku setelah aku menceritakan yang aku alami, Cindy. Sekarang aku juga udah putus sama si R. Bener ya kutukannya dia ya. Buat si Delicious, bantu doain dong. Semoga aku sehat selalu, dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Dan ketemu jodoh aku segera. Terima kasih, Cindy, sudah membacakan cerita aku. Menurut saya, si Delicious ya, pesan moralnya sekalian dan saran dari saya, santet itu hanya mengenai orang-orang yang lemah. Saya yakin kalau kamu sering membaca cerita, saya yakin kalau kamu sering mendengarkan cerita Cindy, mental kamu kuat. Santet apapun akan mental. Karena sudah terbukti, santet itu mainnya sugesti. Kalau kamu bodoh ya bisa kena. Apalagi ini si A dari tadi tuh ngasih sugesti kamu yang jelek-jelek gitu. Kamu akan putus lah, kamu akan apalah. Ketika kamu punya mental seperti Avan dan punya saya sebagai backingannya, tenang, tidak akan kena. Sekian. Oh ya, Cindy Delicious, kalau kamu ingin mengirimkan cerita dan ingin ceritakan cerita kamu di cerita Cindy, sepertinya kamu harus menahan diri, Cindy Delicious, karena sudah masuk 400 plus cerita, hampir 500 cerita yang masuk ke cerita Cindy. Kamu saingan sama Cindy Delicious pendahulu ini. Jadi bisa jadi cerita kamu diceritakan di season depannya lagi. Tapi kalau saya iseng, saya bisa naikkan cerita kamu. Karena cerita yang masuk itu saya sortir dulu, saya baca dulu layak atau enggak. Kalau menarik saya akan bacakan. Apalagi kalau mengangkat isu-isu terkini, saya bacakan cerita kamu. Lanjut ya, cerita keempat. Halo Kak Cindy, aku Dwi. Aku mau sedikit cerita tentang bagaimana aku membuat pelakor itu kapok. Jadi, aku dan suami aku menikah 2,5 tahun, Cindy. Kami sudah memiliki 2 orang anak, laki-laki, tapi sayangnya anakku yang nomor 2 ini sudah di surga, Cindy. Singkat cerita, kejadian ini terjadi saat aku hamil anak kedua, Cindy. Entah kenapa saat itu tiba-tiba ada bisikan suara hati bilang suruh aku lihat HP suami aku. Ini kali ya, lihat HP suami kamu. Cek HP suami kamu. Saat itu dia tertidur dan aku kotak-katik lah HP-nya. Aku buka semua sosmednya dan BOOM! Binatang memang. Laki-laki aku ketahuan chatting sama mantan. Kata-kata chattingan yang buat aku sakit, Cindy. Si perempuan ini bilang, emang di mimpi itu kamu ajak aku kemana? Masa gitu doang? Gak ajak aku kemana gitu? Jijik gak sih, Cindy? Bacanya sebagai seorang istri yang sah. Rasanya aku mau langsung bakar aja suamiku saat itu, Cindy. Nama perempuan itu Dila. Dia mantannya suamiku sebelum aku. Suamiku itu banyak cerita tentang dia, Cindy. Jadi, perempuan itu sudah punya anak dan posisinya dia juga lagi hamil, Cindy. Dia selalu curhat sama suami aku tentang suaminya yang kasar, Cindy. Suami aku awalnya kasihan, tapi lama-kelamaan malah terjebak situasi, Cindy. Hey! Gini ya, tamu itu gak akan masuk kalau kamu gak bukain pintu. Suami kamu juga yang salah. Ya. Lanjut. Akhirnya, mereka pacaran alias selingkuh, Cindy. Hubungan mereka berjalan lama,
Malah si perempuan ini sempat video callan dengan mertuaku dulu, Cindy. Tapi mertuaku nggak tahu kalau dia itu istri orang, Cindy. Mertuaku taunya dia itu janda anak 3. Mertuaku kurang setuju dengan perempuan ini karena status dia yang janda waktu itu dan suamiku yang masih bujang saat itu, Cindy. Singkat cerita, oh yakin, bentar. Yakin banget suami kamu masih bujang. Bujang itu burungnya itu belum masuk ke kandang-kandang orang lain loh, ya. Itu pengertian bujang menurut saya. Lanjut apa tadi? Singkat cerita mereka putus dan ngegantung gitu putusnya, Cindy. Dan gak lama suami aku ketemu sama aku dan kami menikah, Cindy. Oh, belum kelar urusannya ya. Perempuan itu masih berusaha deketin suami aku, Cindy. Emang sialan betina birahi itu. Saat pertama kali aku tahu dia chattingan yang gak pantas gitu, Cindy, aku mencoba untuk sabar sebagai istri untuk gak labrak suamiku. Tapi aku langsung labrak pelakornya. Ketika dia begitu, aku maki-maki dia di DM aku maki-maki dia di DM IG, Cindy. Dan aku maki-maki dia di DM Instagram, Cindy. Dia gak mau aku. Dia nggak mau ngaku. Ada aja alibinya si kodok ini, Cindy. Bahkan saat aku bilang mereka teleponan maghrib jam 6:30, dia beralibi sedang sholat, Cindy. Ada aja kelakuan babi itu memang. Akhirnya dia janji untuk blok suami aku, Cindy. Singkatnya ternyata mereka masih berkontak. Ketahuan lagi sama aku, Cindy. Tapi aku masih sabar. Aku nggak labrak suamiku. Aku kumpulkan emosiku semuanya sedikit adem ya, sedikit sendeh. Udah lama banget. Bahkan setelah aku sindir keras suamiku saat ketahuan selingkuh kedua kalinya, dan kita sempat buat aturan yang ketahuan selingkuh langsung cerai saat itu juga, dan gak boleh ketemu sama anak, Cindy. Ini ketiga kalinya ternyata ada pesan masuk ke TikTok suami aku, Cindy. Saat HP suamiku dipinjam anakku, tiba-tiba ada notif masuk. Aku buka, ternyata ada yang chat dan dari perempuan itu yang bilang ya. Entah apa chat sebelumnya karena sudah dihapus sama suamiku, Cindy. Aku dengan membabi buta langsung memaki-maki dia lagi dengan second account karena akun utamaku diblok juga sama dia, Cindy. Aku maki-maki dia dan aku keluarkan sumpah serapah ke dia, Cindy. Posisi aku lagi hamil. Aku bilang, kamu punya anak kan? Aku sumpahin anak kamu kena karma. Bahkan keturunan kamu selanjutnya pun akan merasakan apa yang aku rasakan. Dulu kalian pernah jadi selingkuhan. Andai suamimu masih ada, udah saya laporkan kelakuan kamu. Harusnya kamu mikir, suamimu itu sudah mati. Yang harusnya kamu doakan, bukan malah kamu duakan. Quote of the day, yang mati harusnya didoakan, bukan didoakan. Lanjut. Kamu hanya mementingkan birahimu saja tanpa tahu efeknya menyakiti saya. Demi Tuhan, sumpah ini nggak akan pernah saya cabut. Selama kamu masih berhubungan dengan suami saya menyumpahi kamu dan keturunan-keturunan kamu. Dari saat itu, Cindy, entah bagaimana, dia takut atau apa, dia udah gak pernah menghubungi suamiku lagi. Banyak cerita yang aku sembunyikan sebenarnya, Cindy, karena aku terlalu brutal banget. Dan aku kayaknya gak pantas menceritakan itu, takut dicontoh oleh Cindy-licious yang lain, Cindy. For your information, suaminya meninggal saat di momen dia ketahuan selingkuh dengan suamiku kedua kalinya sama aku, Cindy. Saat itu sebenarnya aku sudah mau kontak suaminya, tapi ternyata keburu dipanggil Tuhan suaminya, Cindy. Agak kesel saat itu. Telat deh infonya. Cuma saat ketahuan selingkuh kedua kalinya, aku selalu teror perempuan itu, Cindy. Aku bilang, ketahuan sekali lagi, bukan saya yang akan kamu hadapi, tapi keluarga suami saya. Kamu gak lebih rendah daripada PSK. Malah jauh lebih terhormat mereka dibandingkan kamu. Saya lagi hamil, bisa-bisanya kamu zolim terhadap saya. Demi Tuhan, karma akan selalu mengelilingi hidupmu sampai kamu mati. Kutukan ibu hamil kah judulnya ini? Pokoknya aku teror dia habis-habisan, Cindy. Segitu aja ceritaku, Cindy. Maaf ya kalau banyak part yang aku nggak share, Cindy. Sebenarnya share aja gak apa-apa tahu. Cindy-licious di sini sudah terbiasa dengan cerita yang dadar ya kan? Kalian semua gila. Jadi buat aku selingkuh itu terkadang gak murni datang dari laki-lakinya aja kok. Tapi kucing kalau gak dikasih ikan asin sama yang punya rumah gak bakal datang terus. Sama kayak saya tadi bilang berarti ya, kamu gak akan masuk kalau tuan rumahnya gak membukakan pintu.
Aku lebih utama labrak pelakornya dulu daripada lakinya Cindy. Karena kita sebagai istri sah, jangan takut. Hajar selama kita benar. Kalau aku pribadi akan hajar pelakornya terus-menerus sampai mentalnya hancur. Terima kasih sudah mau dengar cerita aku. Pesan moralnya apa sih, Nilisius? Gak ada tamu yang masuk. Tamu tidak akan masuk kalau tuan rumahnya tidak membukakan pintu. Demikian dulu gak sih episode cerita Cindy season 3 kali ini, Cindylicious. Episode pertama loh. Jangan lupa like, share, komen. Share. Biar rame akun saya. Capek baca cerita. By the way, kalau kamu mau ceritakan cerita Cindy, kirimkan ke email ya sekarang, Cindylicious ya. Saya belum buka lagi untuk penerimaan cerita baru karena memang sudah numpuk sekali ya. Jadi nanti kalau sudah saya buka lagi, kirimnya ke email. Emailnya apa? Nanti saya kasih tahu di episode kedua. Oke, sampai ketemu lagi di cerita